sangat berarti, sangat penting apabila suatu proyek itu sangat terikat dengan waktu. Maksudnya waktu targetnya itu sangat cepat. Nah, maka ini sangat membantu menggunakan diagram metode ini. Tuhan Nusa Putra, satukan jiwa raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, dan semoga dalam kesempatan ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam kesempatan ini sebetulnya kita lebih ke sesi diskusi, gitu ya. Namun sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada beberapa hal yang perlu atau ingin saya sampaikan. Pertama adalah tentang penjadwalan proyek, ya, baik proyek PTM ataupun proyek konstruksi lainnya. Kemudian juga saya ingin menyampaikan tentang UAS kita, ya. Oke, saya awali pembahasan kita pada penjadwalan proyek. Saya coba share dulu materinya. Ini materi saya apakah cukup terlihat? Terlihat Pak, jelas. Displaynya terlihat ya? Pak. Bagus, jelas. Ya, oke. Sebetulnya ini juga sudah, ini 14 ya, harusnya ini juga di materi ke-15. Sebetulnya ini saya share juga materinya, ya, bahwa di sini kita akan membahas tentang jadwalan proyek. Yang di sesi 14 kita telah sampaikan tentang rencana anggaran biaya, pemilihan tanah mekanis, kemudian bagaimana cara kita membuat schedule Gantt dan kurva S. Yang saat ini saya ingin menyampaikan tentang penjadwalan proyek menggunakan critical path method atau CPM, ya. Walaupun nanti tentang CPM ini akan dibahas lebih lanjut mata kuliah yang lain. Ada mata kuliah perencanaan dan kontrol, juga ada mata kuliah manajemen proyek dan konstruksi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Sebetulnya ini juga berlaku secara umum, artinya secara umum adalah semua jenis proyek, gitu ya, bukan hanya PTN. Yang pertama adalah secara teknis jadwal yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, disusun berdasarkan perhitungan yang akurat sesuai SDM, waktu, sumber daya dan biaya. Ya, sesuai dengan sumber daya yang tersedia atau sumber daya yang bisa didapatkan. Keempat, fleksibel terhadap perubahan yang mungkin terjadi. 5, dibuat detail untuk bisa digunakan sebagai alat ukur hasil yang dicapai. 6, dapat menampilkan kegiatan pokok yang kritis. Nah, ini CPM, ini perbedaannya ada di sini, dapat menampilkan kegiatan pokok yang kritis. Nah, ini hal-hal penting lain yaitu tentang kondisi alam, metode pelaksanaan, sumber daya, faktor iklim dan cuaca, jenis pekerjaan, kapasitas area proyek, aturan setempat dan adat istiadat atau budaya. Ini merupakan hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika kita akan menjadwalkan sebuah proyek, ya. Selanjutnya ada faktor peran pembuatan jadwal rencana pelaksanaan proyek. Ada beberapa poin, ya.
Nah, saya catat di sini secara ini ada 5 poin penting. Nah, ini nanti bisa dibaca saja. Kemudian ada jenis jadwal pelaksanaan proyek, jadwal waktu tertentu. Kemudian yang kedua, bar chart atau jengkar. Kemudian yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang diagram atau program evaluation and review teknik, di mana ini adalah sebuah model pada manajemen proyek yang didesain untuk menganalisa dan mempresentasikan tiap pekerjaan dalam proyek agar dapat mempresentasikan urutan aktivitas atau tergantung antar aktivitas. Kelebihannya adalah dapat mempresentasikan relasi antar aktivitas, kemudian sesuai untuk pelaksanaan proyek besar, dan lebih efisien. Ini diantara kelebihannya. Oke, yang ingin saya terangkan lebih mendetail adalah tentang langkah-langkah proses perencanaan diagram PET atau metode CPM, gitu ya. Di sini saya catat beberapa poin, diantaranya pertama, mengidentifikasi kegiatan atau aktivitas dan tonggak proyek. Kemudian yang kedua, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. Ketiga, menyusun model diagram jaringan. Keempat, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Kelima, menentukan tahapan dan jalur kritis. Dan keenam, melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram selama proyek berlangsung. Ini langkah-langkah dasarnya ya. Nah, yang tidak kalah penting, ini di sesi 14 juga ini sudah disampaikan. Sebelum kita menentukan penjadwalan proyek, ya, apalagi di sini kita akan menggunakan metode critical path method (CPM). Kita perlu tahu terlebih dahulu hubungan antara pekerjaan, ya. Kalau secara teori, hubungan antara pekerjaannya diantaranya adalah ini. Ada start to start, ada start to finish, ada finish to finish, ada finish to start. Start to start itu maksudnya gimana? Nah, start to start itu hubungan suatu pekerjaan yang menyatakan pekerjaan A atau pekerjaan 1 dengan pekerjaan B atau pekerjaan 2 dapat dimulai secara bersamaan. Itu masuk ke kategori urutan pekerjaan atau jenis pekerjaan start to start. Kemudian yang kedua tentang start to finish. Maksudnya ini adalah menyatakan bahwa pekerjaan A baru bisa diakhiri, ya, atau baru bisa diselesaikan jika pekerjaan B sudah dimulai, ya. Kemudian yang masuk ke kategori pekerjaan finish to finish, yaitu adalah suatu pekerjaan dapat dinyatakan apabila pekerjaan A dan B dapat selesai bersamaan. Ya, di sini finish to finish itu pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya bisa diselesaikan secara bersamaan, walaupun mungkin saja mulainya tidak bersamaan, tapi selesainya harus bersamaan, ya. Kemudian ada kategori finish to start. Nah, finish to start itu menyatakan bahwa pekerjaan B bisa dimulai setelah pekerjaan A selesai. Maka pekerjaan satu pekerjaan satunya telah dimulai, ya, baru hubungan ini menyatakan pekerjaan B bisa dimulai, atau pekerjaan kedua baru bisa dimulai apabila pekerjaan A sudah selesai. Pekerjaan kedua bisa dimulai apabila pekerjaan satu sudah selesai. Tentu tipe-tipe pekerjaan ini ada yang jenisnya finish to start, ada finish to finish, ada start to finish, ada start to start. Nah, itu adalah secara logika dalam kita menyusun diagram PET atau dalam kita membuat penjadwalan menggunakan metode critical path method. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara kita menentukan jalur kritis dan bagaimana pola kerja critical path method itu seperti apa, gitu ya. Nah, saya terangkan bagaimana langkah-langkahnya atau bagaimana teorinya critical path method itu. Nah, critical path method ini menjadi penting kita gunakan orang-orang lapangan, orang-orang bagi engineer, ya. Khususnya di sini bagi manajemen, critical method itu
sangat berarti, sangat penting apabila suatu proyek itu sangat terikat dengan waktu. Maksudnya waktu targetnya itu sangat cepat. Nah, maka ini sangat membantu menggunakan diagram metode ini.